Oke, jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang variasi metode penelitian. Untuk awalannya, aku akan menjelaskan pengertian umumnya dulu. Yang pertama, ada penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan subjek, sampel, sumber data, langkah penelitian yang dapat berubah, dan berkembang seiring dengan berjalannya penelitian. Yang kedua, ada penelitian kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan mendekatkan subjek, sampel, langkah penelitian, dan sumber data yang sudah jelas. Selanjutnya, di sini ada tabel yang berisi perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, ada penelitian kuantitatif. Itu ada mengukur fakta yang objektif, terfokus pada variabel-variabel, reliabilitas adalah kunci, bebas nilai, tidak tergantung pada konteks, terdiri atas kasus atau subjek yang banyak, menggunakan analisis statistik, dan peneliti tidak memihak pada penelitian. Yang selanjutnya ada penelitian kualitatif. Yang pertama ada mengkonstruksi realitas sosial dan makna budaya, berfokus pada proses ini peristiwa, keaslian merupakan kunci, tidak bebas nilai, bergantung pada situasi atau konteks, terdiri atas beberapa kasus atau subjek, bersifat analisis, dan peneliti memihak pada penelitian. Nah, ini ada juga perbedaan menurut Creswell. Perbedaan ini dikutip oleh Gunawan. Penelitian kuantitatif bersifat subjektif. Peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan objek yang mereka teliti. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif, dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Kalau penelitian kualitatif bersifat objektif, peneliti bebas dari apa yang ditelitinya, bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif, prosesnya deduktif, dan desainnya statis mulai dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan penelitian kuantitatif. Untuk kelebihannya, ada penelitian lebih berjalan sistematis, mampu memanfaatkan teori yang ada, penelitian lebih berjalan objektif. Untuk kekurangannya, pengambilan data cenderung berasal dari nilai tinggi, orientasi hanya sebatas pada nilai dan jumlah, dan penelitian tidak subjektif. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif. Untuk kelebihannya, deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Mempunyai landasan teori yang sesuai fakta, penelitian lebih berjalan subjektif, sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan, terdapat pemahaman kasus dalam menganalisa. Untuk kekurangannya, peneliti bertanggung jawab sangat besar terhadap informasi yang diberikan oleh informan. Bersifat sirkuler, perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas. Ukuran penelitian bisa dibilang kecil, tidak efektif jika akan meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran. Itu untuk kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelitian. Yang selanjutnya, ada metode penelitian kualitatif. Yang selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Apa sih metode penelitian kualitatif itu? Jadi, metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi kualitatif, yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Nah, di sini ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Yang ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang terakhir, penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. Selanjutnya, ini ada proses penelitian kualitatif. Tahap pertama adalah tahap orientasi atau deskripsi dengan grand tour question. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan. Mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang mereka peroleh. Tahap kedua disebut juga tahap reduksi atau fokus. Pada tahap ini, peneliti mereduksi semua informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan juga baru. Data yang dirasa tidak pakai, maka akan disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.
Tahap yang ketiga itu ada tahap selection. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Di tahap ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menentukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi sesuatu hubungan pengetahuan, hipotesis, ataupun juga ilmu yang baru. Setelah melewati 3 tahap tersebut, hasil penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu yang baru dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Setelah tadi metode penelitian kualitatif, di sini ada metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Penelitian kuantitatif dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif berdasarkan hubungan antar variabelnya. Penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel. Sementara untuk korelasi dan asosiatif, melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menentukan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang terkait. Penelitian kuantitatif ini banyak digunakan baik di ilmu alam maupun ilmu sosial, mulai dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif. Di sini juga ada prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, pengembangan kerangka konsep. Yang keempat, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Yang kelima, pengembangan desain penelitian. Yang keenam, teknik sampling. Yang ketujuh, pengumpulan dan kuantifikasi data. Yang kedelapan, analisis data. Oke, jadi sekian penjelasan aku tentang variasi metode penelitian. Semoga bisa membantu pertanyaan-pertanyaan kalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.